Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar bersama Bunda Rofi materi kelas 8 yaitu tentang gerak pada makhluk hidup dan benda. Gerak pada makhluk hidup dibedakan menjadi 3, yaitu gerak pada tumbuhan, gerak pada hewan, dan gerak pada manusia. Hari ini kita akan mempelajari gerak makhluk hidup yang pertama yaitu gerak pada tumbuhan. Pertanyaannya adalah, apakah tumbuhan bergerak layaknya manusia dan hewan yang berpindah tempat? Jawabannya adalah, ya, tumbuhan tidak bergerak seperti manusia ataupun hewan yang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu, gerak pada tumbuhan seperti apa yang akan kita bahas hari ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, silakan perhatikan video berikut ini. Nah, dari tayangan video itu kita bisa simpulkan bahwa tumbuhan memang bergerak, tetapi tidak berpindah tempat layaknya manusia ataupun hewan. Nah, macam-macam gerak pada tumbuhan ada beberapa macam. Gerak pada tumbuhan yang pertama disebut dengan gerak endonom, yaitu gerak yang disebabkan oleh rangsang dari dalam. Maksudnya yaitu dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contoh gerak endonom adalah gerak tumbuhnya akar, batang, daun, dan bunga, serta gerak melengkungnya kuncup daun. Gerak kloroplas pada sel tumbuhan juga termasuk pada gerak endonom. Gerak tumbuhan yang kedua adalah gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak yang disebabkan oleh rangsang dari luar. Macam-macam gerak esionom disingkat TNT, yaitu tropisme, nasti, dan taksis. Gerak esionom yang pertama adalah tropisme. Tropisme adalah gerak karena pengaruh dari luar dan dipengaruhi arah rangsang. Tropisme positif artinya mendekati arah rangsang. Tropisme negatif artinya menjauhi arah rangsang. Tropisme dibagi menjadi 5 macam. Tropisme yang pertama disebut fototropi atau fototropisme. Foto artinya cahaya, sehingga fototropi atau fototropisme adalah gerak tropi yang mengarah ke cahaya. Contoh dari fototropisme ini adalah bunga matahari, di mana bunga matahari selalu mengikuti arah datangnya matahari.
Video berikut ini menjelaskan tentang mekanisme terjadinya fototropi atau fototropisme pada tumbuhan. Gerak tropisme yang kedua adalah geotropi. Geotropi adalah gerak tropisme yang dipengaruhi arah pusat bumi. Contoh geotropi positif adalah arah akar yang selalu menuju ke pusat bumi. Sementara batang termasuk geotropisme negatif, di mana batang selalu menjauhi arah pusat bumi. Untuk lebih memahami tentang geotropi atau geotropisme, silahkan perhatikan video berikut ini. Gerak tropisme yang ketiga adalah tikmotropi. Tikmo artinya sentuhan. Tikmotropi adalah gerak tropi yang dilakukan oleh sulur atau ujung tanaman yang menjalar karena bersentuhan dengan inang atau batang tumbuhan lain. Contoh tikmotropi adalah membelitnya markisa, mentimun, semangka, dan tanaman menjalar lainnya. Berikut ini adalah video tentang gerak tikmotropi pada tanaman menjalar. Perhatikan ujung tanaman tersebut. Gerak tropisme yang keempat adalah hidrotropi. Hidro artinya air, sehingga hidrotropi adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi arah air. Contoh hidrotropi adalah ujung akar yang selalu menuju ke tempat yang berair. Perhatikan juga video di samping berikut ini.
Gerak tropisme yang kelima adalah kemotropi. Kemo artinya kimia atau bahan-bahan kimia. Sehingga kemotropi adalah gerak tropi yang dilakukan oleh tumbuhan karena dipengaruhi adanya bahan-bahan kimia. Contoh kemotropi terjadi pada dua gambar berikut ini. Pada perlakuan tanaman yang diberi air sabun, perhatikan arah akar tersebut. Akar tanaman tersebut pasti akan menjauhi air sabun karena air sabun tidak baik bagi tumbuhan atau dapat mematikan tumbuhan itu sendiri. Sementara tanaman yang diberi pupuk, maka akar tanaman akan bergerak menuju ke arah pupuk karena tanaman membutuhkan pupuk sebagai zat yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut.